Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, ya para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita masih membahas tentang kitab salat sampai pada bab sholat jamaah dan menjadi imam. Sholat jamaah dan imamah. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang perintah bagi imam saat memimpin sholat hendaklah memperingan sholatnya tersebut. Sekarang kita membahas hukum yang menjadi imam itu adalah anak kecil mengimami orang-orang dewasa. Bagaimanakah ya hukum anak kecil itu menjadi imam untuk mengimami orang-orang dewasa? Hadisnya adalah dari Amr bin Salimah, dari Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, jadi penyebutannya itu Amr bin Salimah, bukan Salamah. Lamnya itu di kasrah. Amr bin Salimah itu mengatakan, qala abi, ayahku yaitu Salimah itu berkata, ji'tukum min indin Nabi SAW haqqan. Aku mendatangi kalian dari sisi Nabi SAW, benar-benar aku mendatangi. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan, فَإِذَا حَدَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ. Jika sholat itu telah tiba, artinya waktu sholat itu sudah tiba, فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan azan. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya ummakum aksarukum Qur'anan, dan hendaklah yang banyak baca Al-Quran, yang banyak hafalan Al-Quran di tengah-tengah kalian, itu yang menjadi imam. Kemudian ayah dari Amr bin Salimah, yaitu Salimah tadi, mengatakan, fanadharu, dan mereka itu melihat, falam yakun ahadun aksara Qur'anan minni, dan mereka lihat bahwasanya tidak ada yang lebih ahli dalam Al-Quran, yaitu banyak hafalannya dalam Al-Quran, kecuali aku. Faqaddamuni, maka mereka memerintahkan aku untuk maju, untuk jadi imam. Wa ana ibnu sittin au sab'i sinin. Wa ana ibnu sitti au sab'i sinin. Dan aku ketika itu umurnya 6 atau 7 tahun. Penyebutan 6 atau 7 tahun di sini maksudnya orang yang usianya lebih dari 6, mau dekat 7 disebut ya 6 atau 7 tahun. Walaupun di sini ada keraguan-keraguan dari perawi, namun intinya umurnya tidak lebih dari 7 tahun. Rawahul Bukhari, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang bahasan kita
yaitu seorang anak kecil boleh mengimami orang dewasa. Anak kecil yang belum balik boleh mengimami orang-orang dewasa. Di sini sebutkan Salimah, umurnya berapa? 6 atau 7 tahun. Mengimami orang-orang ketika itu. Dan inilah pendapat dari Imam Syafi'i dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Namun menurut jumhur ulama, kalau mayoritas ulama itu katakan anak kecil yang pimpin sholat seperti ini tidak sah. Namun yang lebih tepat sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis ini, Salimah memimpin sholat ketika usianya 6 atau 7 tahun, maka berarti dibolehkan dan sah anak kecil seperti itu jadi imam. Walaupun kita tahu bahwasanya hukum sholat bagi anak yang belum balik itu adalah sunnah baginya. Ya, sunnah baginya, bukan wajib. Maka tetap dia masih tetap dibolehkan memimpin sholat ketika itu. Berarti nanti status bagi dirinya itu adalah sunnah, bagi jamaah yang hadir itu adalah wajib. Dan sudah kita bahas dan sudah seringkali kita bahas dalam beberapa hadis sebelumnya, boleh adanya beda niat antara imam dan makmum ketika itu. Kemudian di sini juga berlaku atau faedah yang bisa kita ambil pula, anak kecil bisa pula mengimami dalam sholat sunnah. Misalnya sholat tarawih. Anak kecil juga bisa mengimami dalam sholat sunnah. Misalnya sholat tarawih. Bahkan seperti ini juga dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Alasannya, walaupun dari ulama yang tidak membolehkan tadi anak kecil jadi imam, namun kalau sholat sunnah itu boleh. Alasannya karena untuk sholat sunnah itu lebih diberikan kelonggaran, lebih diberikan keringanan daripada sholat wajib. Walaupun nanti ada ulama seperti ulama Hanafiyah tidak membolehkan pun dalam sholat sunnah, namun pendapat yang lebih tepat tetap dalam sholat sunnah pun masih dibolehkan. Kemudian di sini juga menunjukkan selain pembahasan tentang masalah menjadi imam tadi bagi anak kecil, hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwasannya azan dikumandangkan ketika sudah masuk sholat wajib. Azan itu dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat wajib. Karena tadi Nabi SAW mengatakan, "Falyu'azzinu lakum ahadukum." Hendaklah ketika tadi sholat itu sudah masuk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Oleh karena itu di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau sholat subuh itu ada azan 2 kali. Ada azan pas waktu subuh itu masuk dan ada azan sebelumnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan hadis ini, azan sebelum masuk waktu sholat subuh tidak disebut azan. Karena azan itu ada ketika sholat sudah masuk. Namun apa penyebutannya tadi? Intinya ya sama-sama azan, namun yang satu yang sebelum masuknya waktu subuh itu cuma untuk mengingatkan atau untuk membangunkan orang yang mau sholat malam. Sedangkan azan ketika subuhnya, ya azan ketika subuhnya, ketika itu untuk menandakan waktu sholat subuh itu masuk.
Kalau begitu lafaz as-salatu khairum minan naum baiknya itu sebelum masuk waktu subuh tadi, azan sebelum masuk waktu subuh, ataukah ketika sholat subuh itu sudah masuk? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lafaz as-salatu khairum minan naum tetap ada saat azan subuh, ketika waktu subuh sudah masuk. Nah, ini pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk meluruskan kekeliruan sebagian penuntut ilmu yang terlalu ngotot untuk azan 2 kali tadi dan memasukkan as-salatu khairum minan naum untuk azan sebelum sholat subuh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan azan itu hendaklah dikumandangkan oleh laki-laki. Kenapa oleh laki-laki? Karena dalam lafaz hadis ini disebutkan iza hadaratis shalah falyu'adzinu ahadukum. Jika sholat itu sudah masuk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian digunakan lafaz ahadukum. Ahadukum itu artinya laki-laki, salah seorang di antara kalian, laki-laki. Tidak digunakan kata ihda di sini. Kalau ihda perempuan, namun di sini dimaksudkan adalah laki-laki. Maka yang boleh mengumandangkan azan dengan dikeraskan suara cuma laki-laki. Sedangkan perempuan ya tidak boleh mengeraskan suara untuk azan. Dan ulama Syafi'iyah menyebutkan ada satu waktu perempuan boleh mengumandangkan azan, namun suaranya tidak boleh dikeraskan, dan itu tidak disebut azan untuk memanggil sholat, namun cuma sekedar zikir saja. Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Manhaji. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang sangat bagus disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjawab azan, yaitu setiap muadzin itu mengucapkan Allahu Akbar, kita lagi jawab Allahu Akbar, hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan tentang kalimat jawablah azan, namun cuma disebutkan fa iza hadaratis shalah falyu'azinu lakum ahadukum falyu'azin ahadukum. Jika salat sudah masuk maka kumandangkanlah azan. Dan di situ tidak ada kalimat lanjutan, misalnya kalimatnya wal yutabi'uhu man lam yu'azzin. Sedangkan yang tidak mengumandangkan azan hendaklah mengikuti ucapan azan tadi. Kalimat ini tidak ada dalam hadis. Padahal perintah tadi, kalau azan itu hukumnya, ya nanti bisa tambah pada faedah berikutnya, azan hukumnya fardu kifayah. Karena di sini di dalam hadis ini dikatakan falyu'azzin ahadukum, salah seorang di antara kalian, artinya sebagian. Maka hukum azan adalah fardu kifayah. Nah, dari situ kita bisa simpulkan tadi yang kita bahas, menjawab ucapan azan dari orang yang mengumandangkan azan hukumnya sunnah, karena tidak ada disebutkan dalam hadis tadi. Padahal kalau itu wajib, harusnya dalam hadis disebutkan jika azan itu dikumandangkan, maka hendaklah orang yang tidak mengumandangkan azan mengikuti ucapan azan tadi. Namun kalimat itu tidak ada dalam tekstual hadis. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang lainnya, azan tidak ada dalam sholat sunnah. Karena yang dimaksudkan fa idza hadaratis shalah, jika sholat itu masuk, maksudnya adalah sholat wajib. Maka kalau kita sholat Id di lapangan tidak ada kumandang azan. Menurut orang atau ulama yang menganggap sholat Id itu sunnah, tidak ada kumandang azan.
Untuk misalnya suatu waktu ada yang melakukan sholat 2 secara berjamaah, itu masih dibolehkan, ya. Sebagaimana keterangan yang kita sudah bahas sebelumnya tentang hukum sholat sunnah secara berjamaah. Maka apakah perlu ada azan untuk sholat sunnah ini? Jawabannya tidak. Karena azan yang ada cuma untuk sholat wajib. Kemudian di sini juga menunjukkan yang lebih pantas menjadi imam adalah orang yang banyak hafalannya, walaupun masih kecil. Yang lebih pantas jadi imam itu adalah orang yang banyak hafalannya meskipun masih kecil. Karena tadi Salimah umurnya 6 atau 7 tahun dan dia hafalannya lebih banyak, dan ketika itu dia yang disuruh maju untuk jadi imam. Kemudian di sini juga menunjukkan yang lebih penting bukanlah suara membaca Al-Qur'annya yang bagus, namun hafalan Al-Qur'annya yang banyak. Karena tadi Salimah tidak mengatakan bahwasanya aku ini suara Al-Qur'annya paling bagus, namun dia cuma mengatakan aku ini hafalan Al-Qur'annya yang paling banyak. Dia katakan falam yakun ahadun aksar Qur'an, tidak ada satupun yang lebih banyak hafalan Qur'annya daripada aku. Maka yang lebih dipentingkan di sini bukan yang jadi imam ini suaranya yang bagus, bukan. Namun yang lebih terpenting di sini adalah hafalannya yang banyak. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an. Sekaligus juga menunjukkan keutamaan Al-Qur'an itu sendiri. Karena orang yang jadi imam dipilih yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian di sini juga menunjukkan hendaklah lebih dipentingkan sholat berjamaah, walaupun dipimpin oleh anak kecil, daripada sholat sendiri-sendiri. Lebih dipentingkan adalah sholat secara berjamaah, walaupun dipimpin oleh anak kecil, daripada memilih sholat sendiri-sendiri. Kemudian di sini juga menunjukkan faedah yang terakhir, antara imam dan makmum boleh berbeda niat. Antara imam dan makmum itu boleh berbeda niat. Karena tadi dikatakan Salimah sholatnya umur 6 atau 7 tahun, baginya itu sholat sunnah. Dia memimpin jamaah di belakangnya sholat wajib. Berarti ada beda niat antara imam dan makmum, dan kala itu dibolehkan. Dan sudah beberapa hadis kita sebutkan juga alasan yang lainnya. Misalnya ketika Nabi SAW melihat ada 2 orang yang masih berada di teras masjid, tidak melaksanakan sholat bersama Nabi SAW tegur setelah selesai sholat, kenapa kalian tidak sholat bersama jamaah yang ada? Bagi kalian itu sholat sunnah, bagi yang ada di situ adalah sholat wajib. Berarti beda niat nanti imam dan makmum tatkala itu. Kemudian hadis yang berikutnya tentang masalah siapakah yang lebih pantas jadi imam. Tentang masalah siapakah yang lebih pantas jadi imam. Yaitu hadisnya dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah."
hendaklah yang menjadi imam untuk suatu kaum yaitu orang yang lebih paham pada Al-Quran. Dan yang dimaksudkan sini adalah yang lebih banyak hafalannya dalam Al-Quran. Sebagaimana dikuatkan tadi dalam hadis Salimah, ketika dia menyatakan bahwasanya aku yang lebih banyak hafalan Al-Quran. Berarti yang dimaksudkan dalam hadis ini, dan nanti ada penjelasannya, asalnya yang lebih dahulukan adalah orang yang paling banyak hafalannya dalam Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bisunnah. Jika dalam masalah hafalan Qur'annya itu sama-sama hafidz misalnya, atau sama-sama hafal juz 30 misalnya, maka dahulukanlah yang lebih paham sunnah. Kemudian fa'il kanu fis sunnah sawa fa'aqdamuhum hijratan. Jika dalam masalah memahami sunnah itu sama, maka dahulukanlah yang lebih berhijrah terlebih dahulu. Siapa yang berhijrah terlebih dahulu, maka itulah yang didahulukan. Kenapa didahulukan hijrah? Karena orang yang terlebih dahulu hijrah berarti dia lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nah, dialah yang didahulukan ketika itu. Dan hijrah yang dimaksudkan sini adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Berpindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Fa in kanu fil hijrah sawa fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan. Dan jika dalam masalah hijrah itu sama, maka dahulukanlah yang lebih masuk Islam terlebih dahulu atau yang lebih tua umurnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi. Tidak boleh seorang itu mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Artinya di sini kalau di masjid sini sudah ada imam tetap, maka enggak boleh imam tetap yang jadi makmum. Ada orang yang tidak biasa jadi imam, maju ketika itu. Dahulukan imam tetap terlebih dahulu. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi isnihi. Dan janganlah duduk di rumahnya di tempat dia duduk biasanya duduk di situ, kecuali dengan izin dari orang yang punya tempat duduk. Maka di sini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, tentang pengertian yang paling paham Al-Quran. Yang paling paham Al-Quran, kalau yang dimaksud di zaman sahabat Nabi, orang yang paham Al-Quran berarti juga adalah orang yang punya ilmu paham tentang fikih sholat. Jadi dia adalah orang yang hafal Al-Quran sekaligus juga punya ilmu. Jadi dia tahu tentang hukum-hukum sholat, tahu juga tentang hukum puasa, tahu tentang hukum zakat, tahu tentang hukum haji. Jadi bukan sekedar, kalau yang dimaksudkan di masa sahabat, ini bukan sekedar punya hafalan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, di mana para sahabat ini bukan mementingkan banyak hafalan saja, namun mereka adalah orang-orang yang menguasai Al-Quran pula. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, kunna la natajawazu asyra ayatin hatta na'rifa amruha wa nahyuha wa ahkamuha. Kami ini tidaklah melewati 10 ayat. Ya, setiap pelajari 10 ayat. Kami tidaklah melewati 10 ayat kecuali ketika itu kami tahu ada perintah di situ, ada larangan di situ, dan tahu hukum-hukum yang terkait dengan ayat tersebut. Jadi para sahabat lebih pentingkan apa di sini? Tahu, merenungkan di situ ada perintah ataukah tidak, ada larangan ataukah tidak. Kemudian berusaha
pahami juga kalau ada hukum di situ bagaimana akan menyimpulkan hukum dari ayat tersebut. Setiap lewat 10 ayat mereka berhenti di situ. Berarti perhatian mereka di sini bukan hanya sekedar banyak hafalan, namun yang lebih terpenting adalah memahami hukum yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Man arada al-ilma falyaqra al-Qur'an, fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin." Siapa yang menginginkan ilmu, maka bacalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran terdapat ilmu dari orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang belakangan. Berarti kalau orang baca Al-Quran asalnya itu dapat ilmu yang banyak, bukan sekedar hafal. Jadi umumnya yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, orang yang hafal Al-Quran ini adalah orang yang paham juga ilmu fikih. Nah sekarang keadaannya terbalik. Sekarang keadaannya berbeda dengan apa yang terjadi di masa sahabat. Ada orang yang hafal Al-Quran, namun dalam masalah hukum sholat tidak paham. Hafal Al-Quran, namun tentang masalah sujud sahwi tidak paham. Hafal Al-Quran, sebutkan tentang rukun-rukun sholat juga tidak bisa. Hafal Al-Quran, namun sebutkan tentang sunnah-sunnah sholat juga tidak bisa dibedakan. Atau yang ada dalam mazhab Syafi'i ada sunnah abad dan ada sunnah hay'ah. Hukum-hukum ini tidak paham. Maka kita perhatikan perkataan dari Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, "Wala yakhfa anna mahala taqdimil aqra inma huwa haitsu yakunu 'arifan bima yata'ayyanu ma'rifatu min ahwalil shalah." Tidaklah diragukan lagi bahwasanya yang dimaksudkan kita itu mendahulukan orang yang paham Al-Quran, ini adalah jika dia itu paham hukum-hukum salat. Dia paham hukum-hukum salat. Adapun kata Ibnu Hajar, fa amma iza kana jahilan bidzalik. Adapun kalau orang hafal Al-Quran namun tidak paham hukum salat, fala yuqaddimu ittifaqan. Maka jangan dahulukan orang semacam itu untuk jadi imam salat. Dan ini sepakat para ulama, jangan dahulukan dia kalau dia tidak paham hukum salat. Lalu kata Ibnu Hajar, wasabab fi anna a'la dzalikal asar. Sebabnya untuk saat ini, untuk orang-orang saat ini di masa Ibnu Hajar dahulu, kanu ya'rifuna ma'anil Quran. Mereka kalau jadi imam mereka itu tahu bagaimanakah makna-makna Al-Quran. Karena mereka itu adalah orang yang ahlul lisan, lidahnya itu fasih dan tahu tentang masalah hukum. Fal aqra minhum balil qari kana afqahu fid din. Maka orang yang dikatakan aqra, yaitu yang paham Al-Quran, itu adalah orang yang juga paham hukum-hukum fikih dalam sholat. Jadi mereka adalah orang yang pakar fikih. Nah inilah yang dikatakan menurut para fuqaha yang datang setelah para sahabat radhiyallahu anhum. Ini orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang, ya, ini sebelum sahabat mereka itu seperti itu. Yaitu para sahabat dan orang-orang yang dekat dengan mereka seperti itu. Namun untuk orang-orang setelah sahabat, mereka kadang cuma hafal namun tidak punya pemahaman dalam masalah fikih sholat. Mereka tidak memahami hukum-hukum yang ada dalam sholat. Berarti kalau ada kasus semacam itu, berarti tetap kita dahulukan orang yang paham fikih sholat daripada orang yang banyak hafalannya. Karena ini lebih dipentingkan. Coba kalau dia hafal Al-Quran namun saat mesti ada sujud sawi di situ dia tidak sujud sawi, sholatnya cacat. Maka lebih dipentingkan di sini adalah orang yang paham hukum sholat daripada orang yang hafal Al-Quran. Namun yang ada di masa sahabat dahulu, orang kalau paham Al-Quran maka mereka juga punya kepahaman dalam masalah fikih. Namun sekarang itu berbeda, tidak punya ilmu secara utuh seperti itu. Kemudian di sini juga menunjukkan hendaklah mendahulukan yang pertama orang yang pakar Al-Quran. Kemudian yang kedua orang yang pakar hadis. Yaitu dimaksudkan di sini pakar hadis di sini adalah paham hukum-hukum fikih.
Kemudian yang ketiga, orang yang terlebih dahulu hijrah. Kemudian yang keempat, orang yang terlebih dahulu masuk Islam atau yang umurnya lebih tua. Karena orang yang biasanya umurnya itu tua, itu lebih dahulu masuk Islam. Maka ini ada kaitannya, bukan sesuatu yang bertentangan di antara istilah lebih dulu masuk Islam atau yang lebih tua. Ini tidak bertentangan. Kemudian dari kalimat fi sultanihi, yaitu hendaklah yang jadi imam, atau di sini dilarang orang yang bukan punya kekuasaan tidak boleh jadi imam di tempat tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang punya kuasa terhadap masjid, bahkan punya kekuasaan dalam negara, itu lebih didahulukan menjadi imam. Jadi ada istilah imam a'zam. Imam a'zam ini artinya imam negara. Imam negara ini lebih utama jadi imam daripada imam masjid. Jadi kalau misalnya ada imam negara datang ke masjid ini, ya, dan di situ ada imam tetap juga, maka imam negara itu lebih pantas jadi imam daripada imam masjid. Kemudian ada juga istilah imam masjid, imam tetap. Maka imam tetap ini lebih pantas jadi imam daripada orang-orang yang lainnya, meskipun orang lain lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Imam tetap lebih dahulukan. Maka tidak boleh ada yang seenaknya saja maju padahal ada imam tetap di situ, kecuali ada izin dari imam tetapnya tadi. Imam tetap katakan monggo maju. Kecuali kalau tidak ada imam tetap, maka dahulukan yang tadi urutannya seperti yang disebutkan, yang pakar Al-Qur'an, yang pakar hadis, yang lebih dahulu hijrah, yang lebih dahulu masuk Islam, atau yang lebih tua usianya. Dan di sini juga menunjukkan keutamaan orang yang punya ilmu, karena orang yang punya ilmu selalu lebih dahulukan daripada yang tidak punya ilmu. Nah, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita masih ada pembahasan satu bahasa keimaman lagi yang nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Monggo sebelum tutup ada pertanyaan? Biasanya orang seperti itu tidak paham juga fikih yang ada tersebar di negerinya, yaitu fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i masih membolehkan adanya beda niat antara imam dan makmum. Ya. Jadi orang seperti itu harus belajar fikih Syafi'i. Ini fikih yang ma'ruf di dalam mazhab Syafi'i, antara imam dan makmum itu boleh berbeda niat. Yang pertama kurang ilmu. Kemudian yang kedua, ya, seharusnya tidak ada tanda seperti itu. Dia sah-sah saja terima. Ada yang menjadi makmum di belakangnya, sudah dia monggo silakan. Jadi intinya yang pertama kurang ilmu, ya, kemudian terlalu cepat untuk memutuskan seperti itu karena kurang belajar, ya, kemudian asalnya tetap masih dibolehkan. Kalau memang imamnya tidak mau seperti itu, ya sudah, dia cari imam yang lainnya ketika itu tidak sholat di belakang. Ada lagi? Ya.
Kalau sholat awal waktu, kalau laki-laki ya sholat bersama imam yang ada di masjid. Ya, itu baru dikatakan awal waktu. Kalau sudah jamaah yang pertama sudah selesai, berarti dia jadi jamaah yang kedua, jamaah yang ketiga dan seterusnya. Jadi soal nanti awal waktu bagi laki-laki ketika dia sholat bersama imam yang ada di masjid, imam tetap yang ada di masjid. Yang masih dibolehkan dia sholat lagi setelah itu, yaitu buat jamaah kedua, jamaah ketiga dan seterusnya. Namun yang dimaksudkan adalah seperti tadi. Kalau sedangkan untuk perempuan, ya ini bebas waktunya. Namun waktu awal-awal waktu ya ketika azan, iqamah kumandang, perempuan melaksanakannya di rumah. Atau sudah masuk waktu sholat dia melaksanakannya di rumah. Ini awal waktu bagi perempuan. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ada lagi? Ya. Sama. Cuma bedanya satunya itu ada Jumatan, satunya itu tidak. Keutamaan sholat jamaahnya sama. Namun nanti dilihat dari sisi jamaahnya paling banyak, semakin jamaahnya paling banyak, maka itu lebih bagus sholat berjamaah di situ. Kalau jarak ke musola dan masjidnya itu sama. Namun kalau jaraknya itu berbeda dan yang dekat dengan kita itu adalah musola, ya sudah, cari tempat yang paling dekat. Namun kalau kedua jaraknya itu sama, maka pentingkan yang lebih banyak jamaahnya. Itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratina allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan dari Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan sebelumnya kita masih berada dalam kitab Salat jamaah dan masalah imam. Pembahasan terakhir hadis nomor 16 dalam bab ini atau 412 dari Abu Mas'ud, di mana diterangkan manakah yang lebih didahulukan sebagai imam. Untuk kesempatan kali ini dalam hadis nomor 17 dalam bab atau 413 dari kitab Bulughul Maram, kita bahas tentang siapa yang tidak sah menjadi imam. Ya, siapa yang tidak sah menjadi imam. Yaitu riwayatnya dari Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu disebutkan wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Tidak boleh wanita menjadi imam untuk laki-laki. Wala a'rabiyun muhajiran, dan tidak boleh Arab Badui menjadi imam untuk orang kota. Wala fajirun mu'minan, dan tidak boleh orang fajir, pelaku maksiat, menjadi imam untuk orang yang beriman. Namun di sini bercatatan oleh Ibnu Hajar wa isnaduhu wahin. Sanad hadis ini dhaif. Ya, wahin artinya dhaif. Sanad hadis ini lemah. Namun kalau kita tinjau satu persatu dari hadis ini, yang pertama, wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Tidak boleh wanita menjadi imam untuk laki-laki.
makna dari kalimat pertama ini benar. Ya, makna dari kalimat yang pertama ini benar, karena memang wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Bahkan untuk kepemimpinan secara umum, ya sebagaimana yang Nabi SAW itu mengatakan, la yufliha qaumun walau amrohum imra'atan. Sesungguhnya suatu kaum itu tidak akan beruntung ketika mereka menyerahkan kepemimpinan, kekuasaan itu kepada seorang wanita. Maka dalam masalah keimaman juga, pengimaman juga, tidak boleh wanita itu menjadi imam. Jadi maknanya itu benar. Sedangkan yang kedua, tidak boleh Arab Badui, ya, yang tinggal di lembah-lembah, yang di gunung-gunung itu menjadi imam untuk orang Korea, orang kota. Nah, di sini maknanya belum tentu tepat, karena kita kembali kepada hadis yang sifatnya umum yang sudah kita bahas sebelumnya, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi suatu kaum itu adalah yang lebih paham pada Al-Qur'an. Maka di sini tidak melihat apakah itu adalah Arab Badui ataukah seorang muhajir, orang kota. Yang jelas dia yang lebih, siapa yang lebih paham Al-Quran, maka dialah yang lebih pantas menjadi imam. Jadi tidak pandang di sini orang desa ataupun orang kota, atau orang gunung, atau orang Arab Badui, ataupun dengan orang Korea. Siapa yang lebih paham kitabullah, maka dia yang lebih pantas menjadi imam. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini, ya, tentang wala fajirun mu'minan. Tidak boleh seorang fajir menjadi imam untuk orang beriman. Yang dimaksudkan dengan fajir di sini sama dengan fasik, pengertiannya sama dengan fasik, yaitu orang yang telah melakukan dosa besar dan belum bertobat. Ya, orang yang telah melakukan dosa besar dan belum bertobat, atau orang yang terus menerus melakukan dosa kecil. Jadi orang fajir atau orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat. Berarti kalau sudah bertobat tidak disebut lagi orang fasik. Atau orang yang terus menerus melakukan dosa kecil, juga belum bertobat. Nah, sekarang bagaimanakah tentang masalah bolehkah orang fasik, misalnya seorang pemabuk, seorang pejudi misalnya, diangkat menjadi imam? Maka di sini ada dua rincian. Yang paling bagus ini adalah dua rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kapan atau bagaimanakah kita menilai seorang fasik itu boleh jadi imam? Yang pertama, orang fasik yang amalan sholatnya itu cacat. Orang fasik yang amalan sholatnya itu cacat. Misalnya sholat tanpa wudu, sholat dengan pakaian najis, ya, sholat tanpa wudu atau sholat dengan pakaian najis. Karena ini kaitannya dengan zat sholat. Kalau dia nekat sholat dalam keadaan tidak berwudu, padahal mampu untuk berwudu, maka ketika itu dia disebut fasik. Sholatnya sah atau tidak? Untuk kondisi yang pertama ini, sholatnya tidak sah. Ya, karena sholatnya sudah cacat, maka dia tidak boleh menjadi imam. Sholatnya tidak sah, maka tidak boleh menjadi imam. Kemudian yang kedua, orang fasik yang amalan kefasikannya di luar sholat. Yang amalan kefasikannya di luar sholat. Contoh misalnya tadi yang saya sebutkan, pemabuk.
pejudi. Juga di sini sempat disinggung oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, misalnya orang yang merokok. Ya, beliau sebut di sini, gimana kalau jadi imam? Apakah sholatnya sah atau tidak? Maksiat yang dia lakukan adalah maksiat yang di luar sholat, di luar zat sholat, tidak ada kaitannya dengan sholatnya. Karena perbuatan tadi, mabuk tadi, ini dalam sholat dilarang, di luar sholat juga dilarang. Maka untuk keadaan yang kedua di sini, menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama, dan di sini menyelisih salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ya, yang berbeda di sini hanyalah salah satu pendapat dari Imam Ahmad dari pendapat ulama mazhab. Mayoritas ulama menganggap sholat orang yang fasik itu sah. Sholat orang yang fasik itu sah. Dengan beberapa alasan. Ya, sholat orang yang fasik itu sah dengan beberapa alasan. Yang pertama, berdasarkan kaidah man shahhat sholatuhu shahhat imamatuhu. Siapa yang sholatnya itu sah ketika sholat sendiri, siapa yang sholatnya itu sah ketika sholat sendiri, maka sholatnya juga sah ketika jadi imam. Ya, maka sholatnya sah ketika jadi imam. Man shahhat sholatuhu shahhat imamatuhu. Alasan yang kedua, seandainya sholat orang yang fasik itu tidaklah sah, padahal di antara kefasikan nanti bentuknya bisa jadi orang yang menfitnah, bisa jadi juga orang yang menggibah, gibah dosa besar. Bisa jadi juga orang yang menipu. Perbuatan-perbuatan lisan seperti ini semua orang tidak lepas dari perbuatan tadi. Ya. Maka kalau kaidah tadi berlaku, ya seandainya orang yang fasik itu salatnya tidak sah, maka di negeri ini tidak ada lagi yang pantas jadi imam. Ya, di negeri ini tidak ada lagi yang pantas jadi imam. Karena rata-rata tiap orang tidak lepas dari maksiat-maksiat semacam tadi. Entah dia itu fasiknya dengan perbuatannya, ya kadang dengan lisannya, kadang juga dengan amalan hatinya. Tidak bisa lepas daripada itu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seandainya itu diterapkan, maka tidak ada lagi yang pantas jadi imam. Karena contohnya tadi ghibah, ya, menjelek-jelekan orang lain di saat dia itu tidak ada, ini dosa besar. Seandainya mau diterapkan tadi kefasikan ini adalah syarat, ya, supaya jadi imam, artinya imam itu harus tidak fasik atau diistilahkan dengan memiliki sifat adalah, maka tidak ada lagi yang pantas menjadi imam. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, para sahabat radhiyallahu anhum tetap masih sholat di belakang imam-imam yang kejam. Tetap masih sholat di belakang imam-imam yang kejam. Contohnya, ya, Ibnu Umar itu masih mau sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia adalah pemimpin yang sangat keji, melakukan kefasikan. Namun kefasikannya, kekejamannya untuknya tidak pengaruh bagi jamaah yang berada di belakangnya. Maka Ibnu Umar masih tetap bermakmum di belakang pemimpin yang kejam semacam itu. Padahal dia lakukannya dosa besar. Kemudian alasan lagi yang lainnya, alasan yang keempat, Rasulullah SAW masih memerintahkan untuk sholat di belakang imam
yang biasa mengakhirkan sholat. Namun kaum muslimin diperintahkan kerjakan sholat di awal. Ketika imamnya itu mengakhirkan sholat, misalnya asar itu nanti mau dekat dengan tenggelamnya matahari, mereka tetap lagi sholat dengan imam tersebut. Jadi sholatnya 2 kali. Sholat yang pertama sholat yang tepat waktu. Sholat yang kedua sholat di belakang imamnya yang mengakhirkan sholat. Ini Rasulullah SAW masih memerintahkan. Jadi kalau kalian mendapatkan pemimpin yang biasa mengakhirkan sholat, maka tetap sholat di belakangnya. Artinya ada sholat yang dilakukan tepat waktu, ya, dan ada sholat yang dikerjakan tetap di belakang imam tadi. Yang dikerjakan di belakang imam tadi hukumnya sunnah. Tujuannya apa di sini? Biar tidak mendapatkan siksaan dari imam semacam itu. Jadi dengan alasan-alasan inilah kita dapat simpulkan imam dari orang yang fasik. Ya, jika orang yang fasik, orang yang gemar maksiat itu menjadi imam, sholatnya tetap sah. Namun tadi dirinya jadi 2. Ya, tadi keimamannya tadi dia cacatnya, kalau cacatnya pada sholatnya, maka sholatnya itu tidak sah dan dia juga tidak sah jadi imam. Namun kalau cacatnya ini adalah di luar sholat, jadi maksiat yang dia lakukan adalah di luar sholat, dia mabuk di luar sholat, dia main judi di luar sholat, maka menurut pendapat paling kuat, pendapat jumhur ulama, orang semacam ini sholatnya tetap sah. Lalu ada pertanyaan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ditanya gimana kalau ada imam yang biasa banyak-banyak gerak di dalam sholat. Yang biasa banyak gerak di dalam sholat. Jadi kadang dia lihat jamnya, kadang kalau orang Arab itu biasanya mainkan kutrohnya, penutup kepalanya dimain-mainkan. Ya, karena orang Arab kan pakai seperti selendang, ditutup, dimainkan ke sini, mainkan ke kiri, mainkan ke kanan. Ya. Bagaimana kalau bermakmum di belakang imam semacam ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau gerakannya itu banyak, ya, maka sholatnya jadi batal. Sehingga tidak boleh bermakmum di belakang imam semacam itu. Namun sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, ada 3 syarat banyak gerak itu yang membatalkan sholat. Ya, ada 3 syarat banyak gerak yang membatalkan sholat. Yang pertama, gerakannya itu banyak. Banyaknya di sini adalah minimal 3 gerakan. Kemudian yang kedua, gerakannya berturut-turut. Maka kalau pada rakaat pertama gerak, ini ingat di luar gerakan sholat, misalnya dia perbaiki pecisnya misalnya, itu cuma 1 gerakan. Namun diulang lagi pada rakaat kedua, ini tidak dihitung, karena dipersyaratkan tadi berturut-turut. Baru yang ketiga, yang membatalkan sholat, gerakannya di luar kebutuhan. Jadi misalnya garu-garu karena ada kebutuhan boleh. Misalnya pula ingin merapatkan shaf juga boleh karena ada kebutuhan. Nah sekarang kita lihat hadis yang berikutnya, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Ia bersabda, ini tentang masalah meluruskan shaf dan merapatkannya. Nabi SAW bersabda, rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq. Rapatkanlah shaf-shaf kalian, dibuat rapat. Jangan terlalu ada sela yang terlalu banyak. Kemudian wa qaribu bainaha,
Dan antara saf, yang saf pertama dengan saf kedua dengan saf ketiga, dekatkanlah. Antara saf dibuat dekat, jangan terlalu jauh. Wahazu bil a'naq, dan luruskanlah leher-leher kalian. Dan luruskanlah leher-leher kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat yang lain, tidak disebutkan dalam Bulughul Maram, hadis yang semacam tadi ini disebutkan tentang masalah merapatkan saf. Nabi SAW itu mengatakan, "Fawallati nafsi biyadi," demi jiwaku yang berada di tangannya, "Inilah ara syaitan." Kata Nabi SAW, aku itu melihat syaitan. Yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadath. Setan itu masuk di sela-sela saf yang tadi tidak rapat. Seakan-akan setan tadi itu seperti kambing kecil. Ya, setan tadi menempati saf tadi seakan-akan seperti kambing kecil. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, dari kalimat russus sufufakum, antara jamaah diperintahkan untuk merapatkan, untuk saling rapat. Ya, tidak sebagian kita kalau dalam sholat itu biasanya satu jauh, ya kadang kita mau tarik-tarik juga karena dia terlalu jauh sampai bisa kita tarik. Ya. Tidak mau merapatkan. Ini padahal ini hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini ini adalah rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ya, Ibnu Hajar dia ada dalam mazhab Syafi'i. Namun yang praktek di sebagian jamaah di tempat kita, ya, padahal ngaku sebagai mazhab Syafi'i, namun menyelisih hadis-hadis yang dibawakan oleh ulama Syafi'i. Jadi diperintahkan saf itu rapat. Namun kata para ulama, rapatnya di sini jangan sampai sempit-sempitan. Ya. Rapatnya ini jangan sampai sempit-sempitan. Ya, rapat ya sekedar rapat. Artinya jangan jaraknya terlalu jauh. Jangan sampai ada sela di situ. Kemudian di sini yang kedua menunjukkan diperintahkan antara saf, ya antara saf, berarti dari saf pertama dengan saf kedua dengan saf ketiga dan seterusnya, itu dibuat rapat. Ya, itu dibuat rapat. Rapatnya di sini ya sekadar antara orang itu berdiri sampai dia itu sujud di situ. Jangan juga terlalu sempit antara saf pertama dengan saf kedua. Pokoknya ada tempat atau ada sela untuk sujud ketika itu. Kemudian hadis yang ada juga menunjukkan yang ketiga, yaitu tentang perintah meluruskan saf. Dan di dalam hadis ini disebutkan apa? Yang jadi patokan leher. Dan di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, patokannya bukan bagian kaki depan. Karena kalau bagian kaki depan nanti ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya telapak kakinya itu panjang, ada yang telapak kakinya itu pendek. Sehingga tidak bisa menunjukkan lurusnya. Namun kalau dari leher dilihat dari belakangnya semuanya nanti dapat dilihat rata. Jadi di sini ada perintah, ada 3 perintah, yaitu yang pertama itu adalah merapatkan shaf. Ya, dari hadis ini shafnya itu dibuat rapat. Kemudian yang kedua, antara shaf itu jangan terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, shafnya itu diperintahkan untuk lurus. Kemudian hadis yang terakhir saya cuma bacakan, nanti yang pertemuan berikutnya baru kita bahas, yaitu hadis tentang keutamaan shaf bagi laki-laki dan perempuan. Shaf laki-laki adalah shaf yang paling pertama. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Shaf laki-laki yang paling baik itu adalah shaf yang pertama, dan yang paling jelek adalah shaf yang paling belakang. Sedangkan shaf bagi perempuan yang paling baik itu adalah shaf yang paling belakang, sedangkan bagi perempuan shaf yang paling jelek adalah shaf yang paling depan yang dekat dengan laki-laki. Nanti pembahasannya insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Monggo jika ada yang ingin tanya. Ya.
Orang yang minum alkohol tidak diterima amalnya selama 40 hari. Wallahualam, coba saya cek dulu, saya belum menemukan hadis-hadisnya yang ada. Namun kalau pengertiannya dia tidak diterima amalan, itu pengertiannya cuma tidak diterima pahala, namun sholatnya masih tetap wajib. Jadi kalau dia meninggalkan sholat, ya maka berdosa. Jadi dosanya double nanti. Ya sama halnya seperti orang yang mendatangi dukun. Nabi SAW katakan sholatnya tidak diterima 40 hari. Sholatnya masih tetap wajib, cuma pahalanya saja yang hilang. Sebagaimana kata Imam Nawawi. Tetap sah sholatnya dan tidak diperintahkan untuk diulangi. Tidak ada pahalanya. Mendingan dia lakukan daripada tidak lakukan, malah dosanya double. Ada lagi? Ya. Nah, patokannya safnya itu dilihat dari tengah. Jadi kalau yang sebelah sana rapatkan ke sini, yang sebelah sana lagi rapatkannya ke sini. Jadi dari tengah. Ya, jadi bukan yang di pojok sana kita rapatkan ke sana, bukan. Namun patokannya yang tengah. Kalau tengah di sini sudah rapat, nanti yang samping kanan dan kiri rapatkan lagi. Iya. Dan safnya itu memang dibuat dari tengah. Sama juga. Jadi dibuat dari tengah, baru nanti diisi yang kanan atau yang kiri, baru nanti dirapatkan. Ada lagi? Ya. Softnya sudah penuh. Baik. Ini tentang masalah hadis la sholata liman shalla khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Pengertian di sini yang tepat, ya, ini dikatakan tidak sah jika masih ada kemungkinan untuk mengisi shaf yang paling depan. Ya, kalau misalnya shaf yang di samping kanan, samping kiri itu masih bisa diisi, kok dia milih berdiri di belakang, maka termasuk dalam hadis ini tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Namun kalau dia sudah datang, lihat samping kanan, samping kiri sudah full, gak mungkin juga dia masuk di tengah-tengah. Shafnya sudah rapat pula. Beda kalau shafnya belum rapat. Kalau shafnya belum rapat mungkin dia bisa masuk tengah-tengah. Namun ini shafnya sudah rapat. Maka kewajiban dia adalah cukup memilih sholat sendirian di belakang, walaupun cuma seorang diri. Kenapa dia tidak perlu tarik dari orang yang ada di depan? Ya, yang pertama ganggu orang. Yang kedua, orang datang sudah di depan, itu berarti sudah dapat keutamaan. Kita suruh tarik dia turun. Ya, ini dia sudah dapat, misalnya sudah dapat juara pertama, kita paksa dia turun. Ya, turun untuk temani kita. Dalam masalah kebaikan nggak boleh seperti itu. Dia sudah dapat yang pertama, ya sudah, biarkan. Maka jangan tarik dia undur ke belakang, karena nanti dia akan kurang keutamaannya. Padahal kan yang utama shaf pertama. Tadi sebagaimana kita sebutkan dalam hadis, shaf yang paling depan itu yang paling utama. Kalau kita tarik dia undur ke belakang, berarti jadi keutamaannya jadi berkurang. Jadi dengan dua alasan ini, kalau shafnya sudah penuh, maka kita boleh sholat sendirian di belakang. Jadi hadis yang dimaksud berarti ketika masih ada kemungkinan untuk ngisi di shaf depan, namun dia tidak bisa ngisi karena sudah full, sudah penuh, maka ketika itu tidak mengapa dia sholat sendirian di shaf belakang. Namun kalau shafnya itu belum penuh, dia tetap nekat sendirian di shaf belakang, maka masuk hadis tadi. Ada lagi? Baik, ada. Kondisi shafnya renggang sekali. Kalau bisa ya kayak gitu dirapatkan. Ya, terlalu makan tempat sekali ya, pelit sekali kasih orang kebaikan gitu di depan ya. Sebagian orang kayak gitu, padahal masih bisa kita masuk. Ya, jadi kalau masih bisa ngatur-ngatur safnya, ngatur barisannya, ya diatur seperti itu. Ya. Iya, itulah dibuat sajadah ngatur-ngatur orang sehingga
harus pakai satu sejadah ini untuk dia. Makanya kalau bisa sejadahnya itu enggak, kalau ada karpet seperti ini baiknya tidak ada untuk batas-batasin orang. Ya. Kalau batas-batasin orang itu dia bilang, oh ini masih tempat saya berdiri. Ya ini patokan untuk orang gemuk, dia itu kurus. Gimana bisa masuk di situ? Ya demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.